Oke, kali ini kita mau bikin rig mining pertama. Ini tempatnya dulu nih, lagi di setting sama Abdu. Terus ini perangkat-perangkatnya, hardware-nya. Ini ada teman kita Hazeli. Oke. Di sini kita ituin satu-satu ya. Oh, berat juga ya. Cooler Master 850 watt ya. Di sini ada sebentar. Nah, terbalik. Punya colokan untuk PCIe atau CPU-nya 1 2 3 4. Jadi satu ke CPU, terus 3 lagi ini bisa nanti ke GPU-nya dan ini bisa di split. Oke. Terus oke, nambah lagi VGA-nya, keren. Ini ada Intel Pentium, kita pakai Pentium biasa. Terus di sini GeForce 1660 Super, GTX 1660 Super 1. Ada lagi 1660 biasa. Terus 1660 biasa lagi. Terus ada 1660 Super tapi mereknya Palit. Nah, bukan pelit ya, Palit. Terus ada 1660 Super lagi. Jadi kalau kita urut 1660 Super ada 3, sorry. 1660 Supernya ada 3. Terus 1660 biasanya ada 1. 1660. Oke. Terus di sini kita punya GPU Riser. GPU Riser ini buat konekin dari GPU-nya nanti ke GPU Riser dulu baru ke motherboard. GPU Riser-nya kita punya 6. Ada 6 3 4. Oke, 5 6. Terus ini ada motherboard-nya. Oh, mainboard-nya. Mainboard-nya kita pakai Biostar TB250 BTC. Nah, ini nggak termasuk ya pas belinya. Oke, ini Biostar. Oke. Biostar ya, ini nanti kita tunjukin pas pasangnya. Nah, kita pakai VGen 8 GB ya, biasa aja ya. Yang penting bisa running. Oke, terus ini ada thermal paste, kita pakai Paradox thermal paste RX01. Ini harganya paling berapa ya? Ya, tapi lumayan lah. 50.000. Terus ini kita pakai monitor, sebenarnya nggak terlalu kepake tapi lumayan lah buat pakai monitor dulu, lama jadul buat main PB. Terus di sini kita punya power meter, tapi ini mungkin nggak terlalu banget kepake nanti, tapi lumayan bisa buat ngukur daya yang kepake. Kita pakai 2 karena nanti satu buat AC, terus sama kipas dan lain-lain. Yang satu lagi ini buat apa ya? Ya buat ke mining rig-nya. Ini perangkat yang buat ngukurnya. Jadi nanti saat ini udah dicolok ke wall ya. Terus kita colok mining rig kita. Nanti di sini kebaca wattnya sudah berapa. Oke. Ya, ini obeng biasa. Oke. Ada teknisi yang paling handal. Boleh nih. Ya, kenalan dulu dong. Ini namanya siapa? Halo, Abdu Pasuruyayan. Parah, janganlah. Oke, Iya. jadi nanti kurang lebih kayak gini dipasang di sini. Tapi mungkin lebih enaknya lagi kita bisa pakai baut ya, pakai Cocoknya ada ini nih. ada penyangganya atau pakai itunya dulu nggak apa-apa. Boleh. Yang ini dulu apa namanya nih? Yang pink-pink itu. Oke, pink-pink. Ada iklan lewat, maaf ya. Itu. Oke, ini VGA, Nggak dijawab, sorry bukan Pak. VGA, ini adalah PSU-nya. PSU-nya lagi dibuka. Oke, imut sekali PSU-nya, kecil banget. Tapi mudah-mudahan kecil-kecil saja. Kecil banget nih, ukuran tangan segini. Tangan. Ya ampun. Aduh, gendut tangan gua. PSU kecil gini tapi 850 ya. 850. Gold. Terus efisiensinya 80%. Ya bener ya, 80%.
Oke, kita coba pasang nanti. Mungkin ditaruhnya bisa di agak pinggir kali ya, di sebelah sana. Mana sini? Bebas, bisa di sana atau di mana. Oke, ini sama Hazeli. Kita mau pasang CPU-nya Intel Core i9. Oh, salah. Wah. Intel Berarti Pentium. Berarti CPU. Intel Pentium, oke. Nah, ini. Wah, mantap ya. Oke, tinggal diklik. Oke, thermalnya dipasang di mana? Kan ntar coba. Oke, sip, mantap. Wih, mantap banget nih kipasnya. Corsair, wah, Corsair mereknya. Intel, bawaan ya. Jadi nggak perlu ya pakai yang mahal-mahal. Tadi ada kesenggol sedikit thermalnya. Tes bawaan. Kebetulan juga kita ada thermal suntiknya juga nih, jadi bisa ditambahin nanti. Ini bawaan, jadi nanti ini kita swipe kita sweep, kita buang. Jadi kita ganti thermal paste ini. Ini di wipe dulu. Kita nggak pakai yang kering dulu aja deh. Oke. Beres. Pakai apa ya? Oke. Gitu, Ya, betul, itu nyolok CPU fan-nya di situ. Sudah terpasang. CPU dari kipasnya. Ya, gini mau dipasang RAM 8 GB. Gua. Udah. Ya, udah. Sekarang GPU Riser. Ini GPU Riser, perangkatnya GPU Riser. Nggak tahu ini mereknya apa, kayaknya nggak ada merek sih. Oh, Ya, pause. Lagi di Surabaya. PCI-nya dipasang USB gini. Dari USB-nya ke GPU Riser. Karena di sini hujan, jadi chaos, kita pindah ke dalam nih. Oke, ini udah dipasang 2 GPU. Ini belum diikat ya. Kabel tisnya yuk kurang. Ini ada 1 GB 1660 Super, terus ini juga satu lagi 1660 Super. Ini tinggal colok ke PSU nanti. PSU-nya nanti ditaruh di mana nggak tahu. Ini yang Super juga ya. Terus nanti tinggal dipasang 2 lagi yang GPU Riser Oke. ke Belum. salah masang Nah, VGA atau GPU-nya ke GPU Riser. Oke. Oh, 2 ini yang biasa, terbalik berarti. 2 ini biasa, ini biasa. Ini super. Ini super saya. Ya, biar dari sini ke sininya dapat. Ya, karena hujan. Wah, subhanallah. Garam ya. Ini yang merek Palit. Iya, pilot. Tuh. Yang ini nggak ada plastiknya tadi ya? Nggak ada. Yang gigabyte ya? Enggak ada. Pilot apa Palit nih? Pilot malah udah bangkrut dia. Ini sekarang lagi dipasang sama Adit. Udah kepasang berapa nih? 5 ya? Oke, udah 5. Pas. 1 1660 biasa, 1 1660 biasa jadi 2. 1660 super. Oke. 5. Sekarang colok ke PSU-nya nih, sampai nggak? Ini ke PSU. Semuanya kayaknya nggak sampai deh, harus di sini mungkin. Sini pakai apa namanya? Power meter. Power meter ini nyambung ke Bismillah. Oh, belum tuh, masih tik. Ini kipasnya udah nyala. Kan langsung ke power supply kan? Iya. Flash disknya juga udah. Monitor gimana? Belum. Nyalain ya. Nah, diem dulu deh. Nih BIOSnya apa? Di LED? Kok enggak ada F2? Enggak, ini masih ini nih, belum nih. Apa salah ininya, monitornya nih? CPU-nya nyala, kipasnya. Itu flash disk baca ya udah. Iya, flash disk kebaca, oke. Nah, nyala. Oke. Oh, gede. Iya, lu. Apa tulisannya? Cash good dong. Nah, nih. Nyala. Gitu dong tapi. Abu-abu. Apa gua pencet menu gara-garanya? Kita semangat.
Ini dimatiin. Booting juga nih. Akhirnya si Masnya tadi baru statement bener. Simos ya, Simos Iya. itu tuh ada telepon. Oke, akhirnya bisa juga. Ini udah kita ngetes satu dulu, satu VGA. BIOSnya ya. RAM-nya kebaca ya 8 GB. Oke, DDR4 2400. Iya, di situ SATA ya, benar. SATA 3M2-nya nggak kebaca ya. Nah, pada hari pertama ini kita masih coba-coba setting-setting BIOS, tapi ya hasilnya masih nihil juga. Jadi ya kita lanjut di esok harinya lagi. Lanjut di hari berikutnya kita udah punya VGA baru yaitu MSI 1660 Super dan ini akan kita tambahkan juga. Ya, ini buat tombol powernya. Di sini ada LED hijau sama merah, tapi belum tahu warna ini buat apa. Kayaknya sih buat hard disk sama buat powernya nanti. Oke. Terus seharusnya dicoloknya ke salah satu di sini nih. Nah, sini. Nggak kelihatan. SPK power Halid tuh hard disk lead bukan? Halid. Iya, hard disk. Iya nggak sih? Ya? Iya benar. Benar kan? Oke. Ini masang GPU Riser. Bener gini kan? Benar. Oke. Dikunci kali. Sip. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Super. Biasa. 1660. Wih, gue dapet masang yang MSI dong. Gerinda ya. VGA kedua. Bisa? Oke. Gimana buat dorong? Mana tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke monitor belum? Oke. Akhirnya nyala juga, bro. Nih, mantap ya. Tapi kita masih ada problem nih. Dua CPU ini ternyata kabel yang dibeli tuh ke arah PSU, kabelnya salah kayaknya. Ya. Jadi harus ada tambahannya lagi. Oke, yang penting udah nyala. Nih kalau dicolok internet nih langsung nyambung ke Hive OS-nya nih. Udah colok internet tuh. Oke. Oke, nih okein dulu, enter. Rig ID, kita masukin rig ID yang ada di Hive OS ini. Kok enggak ada, malah dia bikin rig baru gitu. Tadinya belum ada nih yang ini. Ya berarti otomatis tuh. Berarti otomatis ya. Ke sana. Ini udah oke nih ya. Sini. Ini udah di tag 5 sih, tapi di bus ID-nya cuma 01, 02 aja. Terus kalau kita list cuma GPU 0 sama GPU 1. Nih sekali lagi coba. NVIDIA info. Nah, ini dia. GPU 0, GPU 1, 1660 Super sama 1660 biasa. Udah. Cuman di atas bilangnya di tag 5 di sini nih.
kebaca nih satu GTX 1660 Super. Emang baru satu. Di Hive OS 26,53 1660 Super. Oke, sekarang mau coba matiin dulu terus pasang sisanya 55-nya. Akhirnya bisa juga ya setelah troubleshoot tadi nggak bisa, bukan karena Phoenix Miner ini, tapi karena settingan OC-nya. Tadi tuh pakai T-Rex ya, terus pakai Phoenix juga sama aja. Terus ini udah mining nih, lagi mining. 20 GPU 3 di 27. Kenapa 27? Kan default semua. Bentar. Wah, panas lagi tuh itu kayaknya. Suhunya berapa? 60 63. Itu udah muncul tuh. Kita ke sini. Di sini powernya 582, di sini kita dapat 512 watt. Artinya ada gap sekitar 70 kali ya. Nah, 70 itu berarti motherboard dan GPU riser selain VGA. Makanya di sini kita perlu settingnya itu kita harus tambahkan di power consumption, hardware power consumption kita tambahin 70. Oke, save. Oke, worker update, maka harusnya di sini nanti berubah. Oke, nanti kita tunggu perubahannya. Jadi di sini 581, kemudian di sini juga 581, hampir sama untuk CPU dan GPU-nya. Oke. Nah, sekarang untuk AC-nya, untuk AC nih di sini nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Itu sekitar kebalik ya 380. Oke, 385. Ya, kalau kita total 380 ditambah 580 960 ya. 960. Tapi dengan catatan ya, 580 ini tuh belum di overclock. Artinya settingan sini nih masih default semua. Sementara kalau nanti udah di overclock itu kita bisa lebih efisien lagi. Di sini bisa 75. Terus ini juga bisa 75 ya, sekitar 75 atau 80 lah. Ini kan lebih dari itu. Oke, mudah-mudahan kita bisa overclock satu persatu pelan-pelan. Oke, bismillah. Berisik nggak sih suaranya nih? Enggak ya? Oke lah. Kita mau tukar GPU-nya nih. Soalnya yang MSI ini dia panas banget kalau kita sentuh di sini. Panas banget. Nah, ini panas banget. Udara panas sini. Udara panasnya jadi kayak ngaruh ke yang sebelahnya nih, yang super. Padahal yang super ini sama mereknya, cuma nggak terlalu panas, nggak sepanas ini. Jadi kita tukerin. 31. Yoi. Udah 3124. Oke. Naik 31. Apa nih? Sebentar. Palit sekarang udah naik jadi 31 dengan settingan yang kayak tadi, tapi power limitnya nggak ada batas ya, nggak ada batas power limit. Tapi dia tetap jadi 80 di sini. Nah, ini sekarang kita mau ngecek walletnya, Ethereum walletnya. Nah, Ethereum walletnya ini kita buka di sini di laptop satu lagi. Sorry. Oke. Caranya tuh ya, pertama kita pergi ke, nah di sini kita copy dulu, karena kita pakai pool Ethermine, ethermine.org ya. Kita back dulu aja kali sekali ya, kita paste. Nah di sini berarti kita punya worker satu yang aktif. Terus estimate earningnya itu 0,0012 Ethereum per hari ya. Terus yang belum dibayar kita 0,0002 Ethereum. Terus weekly-nya berarti kita dapat 0,00841. Kalau bulanan bisa nggak? Monthly bisa. Kayaknya masih kecil ya dia. Oh, ini yang baru ke report itu 85 hash rate-nya. Ya. Karena 66 yang ke report 66. Nih. Dengan average-nya 19,4. Kalau memang masih jalan kayak gini terus, kita bisa dapat 0,0036 ya. Terus IDR bisa nggak ya? Bisa. 1 juta masih ya. 1 juta. Oke, tapi harapannya nanti kan hash rate karnya ini nambah jadi 150 ya. Hampir 3 kalinya. 3 kali lipatnya ya. Ya, nanti kita cari settingannya lagi dan tambah VGA lagi. Oke, cukup. Itu udah sambung nih. Udah. Oh, itu digeser tadi ceritanya. Iya. Biar 3-nya sini, yang itu 3.
Ini yang nggak boleh itu jomplang. Kencang aja. Ya boleh boleh. Oh, ini belum di ini ya. Iya itu. Lupa. Masih ada nggak ya? Ya akhirnya setelah beberapa hari kita mencoba merakit rig mining kita dengan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, akhirnya kita bisa setting overclock dengan power limit sedemikian rupa 75, 75, 75, 75, 85 dan 80. Artinya ada 6 GPU kita punya di sini mulai dari 4 1660 super dan 2 1660 biasa. Dan untuk yang super kita mendapatkan 31 sekian megahash. Untuk yang biasa kita mendapatkan 24,6 megahash. Jadi artinya dengan total kita punya 175,7 megahash. Dari hasil 175 megahash ini, kita bisa menghitungnya secara kasar melalui website ethermine.org yang linknya sudah saya simpan di sini. Oke, di sini kita sudah running dari tanggal 4 bulan 4 dan sekarang sudah tanggal 8 dan beberapa jam sempat di maintain, maka kita sudah mendapatkan 0,029 sekian unpaid balance dalam Ethereum. Kalau kita ubah dalam dolar sekitar 58 dolar. Dengan harga Ethereum yaitu sekitar mungkin sekarang 2000. Jadi dalam harian kita bisa mendapatkan 16,16 dolar atau dalam mingguan kita dapat 113 dolar dan dalam bulanan kita bisa dapat 491 dolar. Ya, sepertinya cukup. Reportnya seperti itu. Akan kita update beberapa waktu kemudian kalau kita sudah punya rig baru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.